Tapi ngomongin bantu-membantu, ini ada seorang ibu yang berhasil lolos dari kekejaman majikannya karena dibantu oleh orang sekitarnya. Yuk kita sambut, ini dia Ibu Rohimah, Ibu Ika, dan juga Pak Asep. Halo, assalamualaikum. Silakan. Asep, alhamdulillah siap. Mas Rafi, sehat Mas Rafi? Ayo, dapat salam dari orang Garut. Salam dari orang Garut. Mangga, sini. Mangga, duduk sini. Ini ada ART, asisten rumah tangga yang dianiaya. Aduh, kita sangat miris sekali. Kita lihat dulu ini berita-beritanya. Ini repot amat sih gue mau bacain berita. Ini ada berita-berita. Yuk kita lihat tayang dari sini. Wah, Teh Rohimah sehat sekarang? Alhamdulillah. Ya. Ini tadi ngobrol dikit sama pengacara, kata ini juga prosesnya juga sampai mau dan juga bisa tampil depan umum juga cukup lumayan ya. Betul. Ya. Itu kan sudah 5 bulan kerja di tempat itu. Sebetulnya di bulan keberapa mendapatkan tindakan Di kekerasan? bulan ketiga, 3 bulan. Ketiga. Iya. Kekerasan pertama itu kalau boleh diceritakan apa yang dia lakukan? Ya, pertama mah cuman ya biasa dibentak, pas kesini-kesininya mulai main tangan. Nah, kalau main tangan fisik apa yang pertama dilakukan? Paling juga ini yang pertama mah punggung. Diapain? Dipukul. Dengan tangan. tangan. Iya. Oleh bapak atau ibu? Oleh bapak. Bapak. Iya. Terus gara-garanya apa? Iya. Gara-garanya kenapa? Kalau lupa matiin lampu. Hah? Lupa mati lampu, hajar. Iya. Apalagi yang pernah dilakukan? Iya, suka dipukul juga pernah. Katanya ditusuk peniti itu gimana Iya. ceritanya? Iya pernah ditusuk peniti. Iya, ini. Coba dikasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirain aku tuh ditusuk peniti itu cas gitu. Kok bisa seperti itu? Iya, soalnya dikini. Oh, dibeset-beset ya. Gara-gara apa? Katanya saya teh bilang sama orang-orang, padahal mah enggak. Oh, jadi kamu disangkanya speak up ke orang-orang. Oh, nah terus kalau mata alhamdulillah sekarang udah lumayan nggak lebam lagi. Tapi aku lihat dari dekat maaf ya masih ada ya. Masih. Masih Itu lebamnya masih ada, ini ketutup make up. gara-gara apa? Iya, orang tuanya nanya itu kenapa lebam, nggak apa-apa bu, kata saya teh. Nah, lebam tuh Kak diapain? Ini dipukul, Muka. iya, mata. Katanya kamu pernah dipukul sama alat masak juga? Iya. Iya, Bagian apa? bagian kepala sama punggung. Gara-garanya? Karena apa? Iya, gara-gara itu cuman lupa matiin listrik, air. Kata-kata itu. Iya. Katanya kamu pernah megang bayinya, Iya. nggak cuci tangan. Iya. Pernah gitu juga. Diapain? Iya, dipukul. Rata-rata pukul. Ya Allah. Kamu tuh kan katanya pernah telepon ke keluarga Iya. Ibu pernah ditelepon sama Rohimah. Penuh. Iya. Oh, kita nanon Sunda we Sunda. Ibu kantos ditelepon ku Rohimah. Kantos, Mohon. sasasi, kaduana, Mohon. terus nincak tilu sasi kadieu teh aya. Oh, jadi di awal-awal bulan kerja 1 bulan 2 bulan masih ditelepon. Selanjutnya nggak ditelepon, nggak ada kabar. Tapi pernah nelpon ke keluarga kalau disiksa? Pernah, iya. Siapa? Ke ibu atau ke siapa? Ke adik perempuan saya. Terus? Cerita kamu ke adik kamu. Iya, pengen pulang, pengen minta jemput gitu. Tapi katanya HP kamu langsung di... Iya, langsung diambil. Diambil. Semuanya disita. Bu, cenama terus pernah nelpon ke Raina. Tapi nanti dijemput wae. Pan saur ieu cenah teh kenging dijemput saurna teh. Datos nanyungkeun dia hampura saurna teh gitu. Oh gitu. Jadi majikannya Jadi telepon ke majikannya telepon. Gak bisa dijemput. Udah minta maaf kok gitu. Oh. Padahal mah itu teh bohong. Padahal itu gitu. bohong. Iya. Iya. Pak Asep tiba-tiba bertindak seperti ini secepat itu gimana ceritanya? Jadi awalnya itu pas malam Minggu ya. Iya. Malam Minggu itu Bu Rohimah setelah hari Sabtu siangnya itu didobrak oleh warga ya.
Dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih dulu kepada warga komplek perumahan di sana, kepada Desa Cilame dan Bapak Camat, Ibu Camat gitu ya, yang ketika pendobrakan bersama warga itu bersama-sama. Jadi turun tangan langsung. turun tangan langsung. Jadi sebetulnya warga tidak main hakim sendiri. Justru dalam undang-undang kan diperbolehkan ketika ada orang yang memerlukan pertolongan, lalu kita itu wajib memberikan pertolongan. Justru kalau tidak memberikan pertolongan kita bisa kena sanksi hukuman gitu. Nah, terus setelah itu dibawalah Ibu Rohimah ini ke rumah seperti yang tersebar dalam video-video tersebut gitu ya. Memang Ibu Rohimah awalnya bisa kita lihat wajahnya seperti gimana gitu ya. Setelah itu singkat cerita dibawalah ke Polres. Dari Polres kebetulan Pak Kepala Desa ini Pak Aas adalah sahabat saya di kampus di Unisba. Oh, gara-gara. Betul, dekat dengan saya. Akhirnya malam-malam menghubungi sekitar 7:30 menghubungi saya. Pak Asep ini ada korban kekerasan ART katanya gitu, tapi dari Desa Panggerenan. Saya kaget begitu. Nah, ketika video call di sana, video call dengan dengan Pak ini dipadahkan Ibu Rohimah. Akhirnya saya nggak langsung banyak pikir, saya langsung berangkat tancap gas ke Polres Cimahi untuk mendampingi Ibu Rohimah. Dilaporkan dan sampai sekarang betul. proses hukum ya. Iya, betul. Kita coba video call langsung sama Pak GG ya. Pak GG ini keamanan lingkungan di daerah tersebut. Betul. Coba ya. Kita akan langsung menghubungi. Assalamualaikum, Pak GG. Pak GG, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Pak GG, maaf ini kita sedang ngobrol tentang Bu Rohimah. Bagaimana ini ceritanya masyarakat sekitar itu kecurigaan awalnya karena apa, Pak GG? Kecurigaan awalnya pada malam hari tetangga sebelah ada yang laporan terhadap saya melalui ketua keamanan di RT. Bahwasanya di sebelah rumah itu suara tangisan terus pada waktu malam-malam itu. Oke. Nah, kami dengan warga berencana itu sebetulnya hari Minggu sebelum kejadian tersebut, kami akan bertanyakan terhadap rumah tersebut gitu. Ada apa suara tangisan? Tetapi mungkin Allah atau Tuhan berkehendak lain. Pada waktu itu kebetulan saya juga lagi di tempat kerjaan ya di perumahan ya, kebetulan saya juga keamanan di perumahan. Ada telepon dari Pak Amir, ketua keamanan di RT, Pak GG. Itu ada warga lihat katanya di dalam rumah itu ada sesosok inilah manusia yang fisiknya gitu tidak normal. Iya, karena bisa gitu. terlihat dari kaca juga kok tidak salah ya? Iya, lihat dari kaca itu menurut warga. Telepon saya langsung datang ke TKP itu. Tapi sepi, belum ada siapa-siapa. Cuma saya panggil-panggil, alhamdulillah. Warga yang lain menghampiri, saya panggil ternyata Rohimah itu keluar, ada menampakkan diri di kaca ya Rohimah ya. Oh iya, betul. Betul nggak gitu. Ya betul. Lantas saya bertanya terhadap Rohimah waktu itu, Rohimah, kenapa itu mukanya? Saya tanya gitu, dia nggak mengaku awalnya, mungkin merasa takut gitu. Oke. Akhirnya dilakukan pendobrakan setelah bersih tegang dengan pemilik rumah, betul ya? Kalau tidak salah kalau terlihat dari video yang viral itu. Sebetulnya bukan begitu, pemilik rumah itu belum datang pada waktu itu. Saya dobrak itu, saya telepon dulu tuh Babin Katimas, termasuk Pak Aas, temannya Pak Asep itu. Pak Aas juga teman saya juga kebetulan, termasuk Bu Camat dan Babin Katimas. Saya telepon, akhirnya beliau-beliau itu datang semua, baru di situ saya melakukan, saya sendiri yang membongkar itu di Pakelinggis, Kang Irfan. Oke. Langsung jadi Bu Rohimah langsung diselamatkan. Langsung Bu Rohimah diselamatkan, dibawa ke rumahnya Pak Aris, dan oleh ibu-ibu mungkin disitulah Rohimah merasa yakin bahwasanya dirinya ada yang menolong gitu. Jadi kalau boleh tahu, maaf, di rumah tersebut selain ada Bu Rohimah ada siapa lagi? saya kira tidak ada siapa-siapa, cuma Rohimah sendiri. Dan kondisi dikunci dari luar? Kondisi dikunci di luar, gerbang pun dikunci juga. Oke, kondisi Bu Rohimah saat itu seperti apa, boleh diceritakan nggak? Kalau kondisinya saya merasa miris lihatnya ya, muka lebam di kedua belah matanya, gitu. Terus di kepalanya saya lihat juga di rumahnya Pak Aris itu ada sedikit lebam-lebam kayak gitu. Terus belakang tubuhnya itu banyak sekali luka waktu itu. Oke. Betul ya Maya? Iya betul ya. Nah Pak, mau nanya, ketika yang video viral yang pemilik rumah datang terus berdebat dengan warga itu berarti setelah Bu Rohimah dibebaskan? Ya, Bu Rohimah dibebaskan.
Saya sarankan bawalah ke rumah sakit untuk divisum ya. Ya. Sambil nunggu itu divisum, saya dengan pihak kepolisian pada waktu itu dengan warga coba untuk bertahan, tunggu dulu, siapa tahu si yang bersangkutan atau si tersangka itu pulang. Oke. Dan kebetulan alhamdulillah pulang pada waktu itu jam 13.00 lah. Datanglah si majikannya itu yang menganiaya si Rohimah. Ya kami tanya seperti di video-video yang viral itu. Oke. Saya tanya dulu itu suaminya awalnya. Oke. Tapi ya mereka tampaknya seperti wajar saja mengunci dari luar dan sebagainya gitu ya. Ketika terjadi percakapan di luar rumah itu. Iya betul. Oke. Sebentar Pak, kita lihat lagi yuk video kejadiannya yang viral itu ya. Kita lihat ini dia. Sebentar. Oke, Pak. Waduh. Saya pribadi baru lihat yang video yang itu. Saya juga baru lihat itu. Masalah itu warga semuanya kompak dibantu oleh kepolisian. Jadi prosedurnya tidak langsung geruduk ya Pak ya. Jadi prosedurnya dilakukan dengan benar juga, betul ya Pak? Betul. Saya melalui prosedur, saya telepon dulu Babin Kaptibmas yang terkait supaya nanti juga kami tidak disalahkan secara segi hukumnya gitu Pak Irfan. Ya, sebentar. Rohimah, Iya. kamu tuh kan itu kacanya juga cukup tipis sebetulnya ya. Kamu kenapa tidak kabur dipecahin atau apa gitu? Gak berani. Berani. Gak berani. Kamu menerima ancaman emang? Iya. Terbuka aja, nggak apa-apa, Iya. disampaikan aja. Iya. Apa ngomong aja. Ngomong aja. Apa jadi biar katanya? tahu. Maaf kalau boleh cerita. Iya makanya dikunci dari luar, gak boleh bilang sama siapa-siapa. Nggak boleh bilang Bilang siapa-siapa. siapa-siapa. Katanya kalau sampai bilang kamu diapain seandainya Iya, ketahuan. bakal dipukul lagi. Dipukul lagi, dihajar lagi. Jadi dia nggak berani. Oh. Pak Gege, hatur nuhun Pak Gege atas informasinya ya. Saya doakan sehat selalu Pak Gege. Salam buat warga juga semuanya, Bu Camat dan lain sebagainya. Sami-sami, Mangga, atur mangga. nuhun pisan, Kang Rapi, Kang nuhun. Irfan. Mangga. Terima kasih Adriana. Pak Gege. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Tuh ada istrinya tuh tadi masuk. dia. Lagi masuk kamar. Iya. Oke. Aduh, Bu Ika gimana? Lega ayeuna tos kasalamatkeun? Nama lega. Nuhun. Masih diselamatkan ku Allahnya. Tapi nanti kita ceritakan pasti bukan hanya fisik aja, pasti psikis dan juga mental juga terganggu. Iya, iya. Dan apa yang akan dilakukan sama Rohimah setelah ini. Oke. Ya, jangan kemana-mana yang ya. jelas terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan proses hukumnya juga bisa didampingi Amin, ya. ya. Dilindungi aja. Hatur nuhun ya Bu nya. Pokoknya tetap semangat ya. Nuhun, Pokoknya Bu. mah keadilan selalu ada. Betul. Tetap semangat. Insya Allah bisa kerja lagi, bisa cari uang lagi, cari nafkah Amin. lagi. Kalau ada apa-apa suatu hari seperti ini, jangan lupa untuk beranikan diri, speak up, bicara. Pasti banyak yang bantuin kamu. Nah, itu Insya Allah ya. Oke. Sekarang kan dunia sosial mah luas. Iya. ya Betul. kan? Sosial media. Iya, sosial media maksudnya. Nuhun Pak Ya, Seth, udah jadi cukup. intinya untuk para asisten rumah tangga gitu, para asisten rumah tangga, jadi jangan merasa karena gara-gara kita ini sebagai pekerja asisten rumah tangga terus tidak ada perlindungan hukum. Jadi sekarang sudah ada gitu ya, bahkan sudah diatur dalam undang-undang PKDRT atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi keluarga itu bukan hanya anak, istri dan sanak saudara, tetapi istri. asisten rumah tangga pun dimasukkan dalam undang-undang KDRT. tersebut. Betul. Oke, siap. Jadi dijamin dilindungi oleh hukum. Oke, terima kasih informasinya. Dan selain Rohimah, kita juga punya nih seorang perempuan yang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Infonya dia katanya udah capek dan minta gantian, minta suami yang disuruh cari uang Siapa saja. dia? Siapa dia? Ada Ada. artis besar. Setelah yang satu ini tetapi FYP for your pagi ya. Sakit hati.